Jadi langsung saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, bagian A, dinamika agama di Indonesia. Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai kepada konflik agama. Beberapa di antaranya terjadi dalam waktu yang cukup lama, seperti konflik antara Islam dan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan Kristen. Kebencian kedua pemeluk agama ini belakangan sering berakar pada peristiwa sejarah masa lalu. Persoalan lain yang menjadi akar sejarah konflik antar agama disebabkan oleh pendudukan kaum Muslim di Spanyol dan Sisilia. Kejadian ini berawal dari sekelompok tentara pengintai Islam menyeberang dari Afrika Utara ke ujung paling selatan Spanyol pada Juli 710 Masehi. Laporan kegiatan mata-mata ini menimbulkan minat baru untuk menyerang Islam. Perjumpaan dua kekuatan di Sisilia merupakan perjumpaan yang paling menentukan bagi hubungan Islam dengan Barat. Apalagi pada masa itu, tentara Islam mengancam Roma dan memaksa Paus Yohanes VIII selama 2 tahun untuk membayar pajak kepada mereka. Fenomena inilah yang kemudian memicu konflik tidak henti-hentinya antara Islam dengan Barat Kristiani. Gerakan politik ini selalu melekat pada pemerintahan Islam di sepanjang sejarah, termasuk di Spanyol. Intrik-intrik ini membuat Islam di Spanyol mengalami pasang surut. Dunia Kristen Latin juga merasakan pengaruh Islam melalui Sisilia. Bagian B, faktor-faktor penyebab konflik antar umat beragama. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, klaim kebenaran atau truth claim. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Namun, semangat yang menggelora kadang-kala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya meskipun berasal dari suatu agama. Harus diakui, keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Yang kedua, doktrin jihad. Pasca bom Bali 1, banyak orang tersentak ketika Imam Samudra, tersangka utama bom Bali, mengeluarkan pernyataan mencengangkan di hadapan wartawan. Ini adalah perjuangan suci. Jihad bukan perjuangan hina. Insya Allah, Allahu Akbar. Tentu saja, pernyataan Imam Samudra tersebut menyisakan banyak pertanyaan dalam pikiran semua orang tentang konsep jihad dalam Islam. Dalam agama memang dikenal konsep jihad, namun bukan jihad sebagaimana yang dipahami oleh Imam Samudra di atas, yaitu membunuh orang tanpa berdosa karena disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan, padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama umat Islam yang mendeklarasikan kedamaian. Baik, adapun bagian C-nya yaitu kasus konflik agama di Indonesia. Yang pertama, konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal, bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mulanya terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemukakan dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Di bawah ini merupakan rentanan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Kronologisnya, pertama yaitu konflik Poso, yaitu tahun 1992 Rusli Labojo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen, yang menjadi seorang pendeta yang menghujat Nabi Muhammad SAW.
Di tahun 1995 terjadi peristiwa Malede. Kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tegalrejo yang kemudian dibahas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawangan dengan melakukan perusakan rumah. 2. Konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur. Ia meretas umat muslimnya menganut tradisi Nahdlatul Ulama, menjadi salah satu basis utama daerah penyebar aliran Syiah. Gerakan dakwah Syiah dimulai muncul sekitar tahun 80-an. Kelompok Syiah di Jawa Timur membangun basis di daerah Tapal Kuda dan sekitarnya. Karena itu, wilayah konflik antara Syiah dengan warga NU sering berada di sekitar daerah Tapal Kuda atau di daerah yang berbasis Nahdliyah yang cukup kuat, seperti Madura. Setelah lama tidak terdengar konflik agama, belakangan ini konflik Jawa Timur kembali dicengkang oleh sebuah peristiwa kekerasan yang berbalut agama, peristiwa berdarah yang menjadi pengirini bagaikan petir di siang bolong yang mengejutkan banyak pihak. Sebelum meletusnya peristiwa Pugerini masih segar dalam ikatan publik atas kasus konflik dan isu serupa yang terjadi di Desa Karayam dan Desa Blurah, Kabupaten Sambang. Konflik yang berujung pada aksi kekerasan masa ini telah menyebabkan diungsinya ratusan warga yang diduga pengikut aliran Syariah ke Sidoarjo dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat. Ketiga, konflik agama di Bogor. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000-an baru menuai masalah pada tahun 2008 ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertambangan Bogor, Yusman Yopi, memberikan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat nomor 503 tertanggal pada 14 Februari 2008. Alasannya ada keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam sekota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diana Budiarto pada 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI Yasmin menggugat surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, MA membatalkan pencabutan izin tersebut selama proses hukum. Berlangsungnya situasi memanas karena sejak izinnya dibekukan, pemerintah Kota Bogor menggembok gerbang gereja sehingga jemaat terpaksa beribadah di trotoar jalan sejak tahun 2010. Bagian D yaitu membangun sikap toleran antar umat beragama di Indonesia. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerat yang berarti bertahan atau memikul. Toleran di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Dengan demikian toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelatan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Menurut Webster New American Dictionary, artinya toleransi adalah liberty pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan, sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, di antara orang yang berbeda, pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama, yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar. Padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah kata tasamu. Tasamu dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamu tersebut dapat diartikan agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi pendapatnya.
Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal satu sama lain. Dari beberapa pendapat di atas, toleransi dapat diartikan sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi sebaiknya tercerminkan sikap yang kuat atau istiqomah untuk memegangi keyakinan atau pendapat tersendiri. Menurut Ali Masrur, salah satu masalah dalam komunikasi antara agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan. Sebagaimana diungkapkan P. Knitter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Karena hal tersebut yang terjadi dalam interaksi masing-masing pihak adalah interaksi yang biasa saja, tidak menyangkut persoalan-persoalan keimanan masing-masing pihak. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Dengan demikian, yang terjadi adalah sikap yang dapat menimbulkan kecurigaan di antara beberapa pihak. Beberapa kasus klasik dan kontemporer seharusnya menjadi acuan penting bagi umat beragama untuk membangun toleransi antar umat beragama dalam damai, aman, dan tentram. Namun realitasnya sebagai umat beragama semakin beringas dalam menyuarakan ketidakbenaran agama lain dan mengabaikan orang seagama, bahkan memusuhi dengan kata-kata kafir. Apabila tidak sepaham dengan mereka, inilah sebenarnya pangkal konflik antar dan inter umat beragama yang tidak pernah selesai. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotipe satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotipe kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia. Tendensi-tendensi umat beragama dalam menyebarkan pesan agama dengan tanpa memperdulikan kebesaran agama lain telah melahirkan konflik baru dalam beragama,